Film diawali dengan kita diperlihatkan seekor monyet raksasa bernama Kong, yang terlihat sedang bersantai di sebuah pulau yang begitu indah. Gadis kecil ini bernama Jia. Ia berasal dari suku Iwi, dan ia merupakan orang terakhir dari garis keturunan suku tersebut. Kong dan Jia memiliki hubungan yang tak biasa, layaknya seorang sahabat. Hal itu disebabkan karena mereka berdua saling mempercayai satu sama lain. Namun, hubungan di antara keduanya tidak banyak orang yang mengetahuinya. Entah kenapa tiba-tiba hari itu Kong terlihat sangat marah. Ternyata, kemarahan itu dipicu karena ia terkurung di sebuah penangkaran hewan yang terlihat cukup megah. Gadis cantik ini bernama Dr. Len. Ia adalah salah seorang ilmuwan yang berbakat, dan beberapa tahun terakhir ia selalu mengamati tingkah laku dan pergerakan Kong. Adegan berpindah ke dalam sebuah mobil. Terlihat seorang lelaki bernama Bernie tengah mendengarkan siaran radio dengan seksama. Dengan mantap, ia sudah berniat dan bertekad untuk membongkar semua kebohongan dari salah satu perusahaan teknologi terkemuka yang bernama Apex Cybernetic. Dengan menggunakan flash disk, ia berhasil mencuri data-data penting milik perusahaan Apex, di mana perusahaan tersebut adalah tempat dulu ia pernah bekerja. Ia dikagetkan dengan bunyi alarm tanda bahaya, membuat seisi gedung lari berhamburan. Benar saja, tiba-tiba Godzilla menyerang dengan membabi buta, hingga membuat semua warga panik. Bernie yang berada di dalam gedung perusahaan Apex hampir saja meninggal karena terkena serpihan ledakan. Di sela-sela kesakitannya, ia sempat melihat sebuah alat prototipe bernama Orca, yang berbentuk seperti mata. Adegan berpindah ke sebuah kamp pengungsian di Florida. Nampak seorang gadis bernama Madison yang tengah berdebat dengan ayahnya. Ia tidak percaya jika Godzilla melakukan itu tanpa alasan. Mengingat ia dan keluarganya dulu pernah diselamatkan oleh Godzilla. Jadi ia mengerti akan sifat Godzilla. Namun pendapat itu langsung dibantah oleh ayahnya, hingga membuat Madison kecewa. Adegan berpindah ke salah satu universitas teori terkemuka di pusat kota. Nampak seorang lelaki bernama Dr. Lin yang dikagetkan dengan kemunculan seorang pimpinan perusahaan Apex yang bernama Simon dan asistennya secara tiba-tiba. Simon berusaha membujuk Dr. Lin bekerja sama dengannya. Ia ingin mengungkap teori bumi berongga miliknya, karena ia yakin terdapat sesuatu yang sangat berharga di dalamnya untuk kelangsungan umat manusia. Awalnya Dr. Lin menolak dengan berbagai alasan. Namun, pada akhirnya ia harus setuju dengan satu syarat, yaitu, mereka harus membawa Kong sebagai penunjuk jalan. Di suatu malam, bertepat di dalam penangkaran Kong, terlihat Nathan yang sedang menceritakan bumi berongga pada Dr. Lin, dan mungkin saja di sana bisa menjadi rumah baru untuk Kong. Ia terus membujuk Dr. Lin ke sana dengan membawa Kong sebagai penunjuk jalan. Pada awalnya Dr. Lin menolak bujukannya dengan alasan, jika Kong dikeluarkan, maka Godzilla akan langsung mendatanginya, karena tidak mungkin dua titan mau bekerja sama. Namun pada akhirnya ia harus setuju mengingat habitat Kong yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Adegan berpindah ke sebuah kapal yang tengah membawa Kong menuju Antartika, di mana jalan masuk menuju bumi berongga berada. Terlihat jelas bahwa Kong tidak menyukai hal ini, tetapi ia masih berusaha untuk terus tetap tenang. Di suatu malam, pada saat hujan turun begitu deras, dia tiba-tiba keluar dari kamarnya. Ia lantas segera menuju ke tempat di mana Kong berada. Ia khawatir akan keadaan Kong yang terlihat sedang marah akan sikap dan perbuatan mereka. Dengan kedekatannya, dia berusaha untuk membujuk Kong agar tetap tenang. Adegan berpindah ke Madison dan sahabatnya.
Mereka berdua sedang mencari informasi tentang keberadaan seorang lelaki bernama Bernie di sebuah toko. Setelah mengetahui informasi keberadaan Bernie, mereka berdua segera menemui Bernie di tempat tinggalnya. Di sana Bernie menceritakan semuanya tentang kebenaran dari perusahaan Apex, alasan penyerangan Godzilla, bukti berupa data yang ia curi dari perusahaan tersebut, dan sebuah prototipe aneh berbentuk mata yang sempat ia lihat di perusahaan tersebut. Kembali ke Kong dan Jia yang tengah berada di atas sebuah kapal yang berlayar menuju Antartika. Suasana yang awalnya cukup tenang, tiba-tiba kacau karena serangan mendadak oleh Godzilla. Pertarungan antara dua makhluk mengerikan pun tak bisa terhindari. Akibat dari pertarungan itu, Kong terpaksa harus berpura-pura mati karena kelelahan melawan Godzilla. Hal itu ia lakukan agar Godzilla berpikir bahwa ia telah kalah, pertarungan telah berakhir. Benar saja, beberapa saat kemudian, Godzilla langsung pergi meninggalkan mereka semua setelah menyaksikan tidak ada lagi perlawanan dari mereka semua. Beralih ke Madison dan dua orang sahabatnya. Mereka bertiga menyusup ke reruntuhan bangunan Apex yang sebelumnya telah hancur karena serangan Godzilla. Mereka semua berusaha untuk mencari bukti-bukti terkait akan kebohongan perusahaan tersebut. Awalnya Bernie ingin menunjukkan sebuah benda aneh yang dulu pernah ia lihat. Namun, sekarang benda itu telah hilang karena telah dipindahkan ke suatu tempat. Di dalam pencarian mereka tidak sengaja memasuki lift yang membawa mereka ke suatu tempat yang terlihat begitu mewah. Di tempat tersebut, mereka tak sengaja menemukan beberapa benda yang menyerupai telur. Karena panik akan kedatangan para penjaga, mereka semua tidak sengaja memasuki sebuah kapsul yang lantas membawa mereka semua ke Hong Kong, di mana cabang perusahaan Apex berada. Kong yang telah tiba di Antartika dengan bantuan beberapa buah pesawat. Akhirnya ia mulai tersadar karena hawa dingin di sekitarnya. Dengan wajah memelas, ia memperhatikan keadaan di sekitarnya. Jia yang berdiri di hadapannya menunjukkan pada Kong sebuah gua yang ada di depannya sebagai rumah, dan mungkin ia memiliki keluarga di dalam sana. Tiba-tiba Kong berlari ke arah gua tersebut dan disusul oleh Nathan beserta anggotanya dengan menggunakan pesawat khusus. Selang beberapa waktu setelah memasuki gua, mereka dikagetkan oleh luncuran pesawat yang begitu luar biasa menuju inti bumi hingga seolah-olah membentuk sebuah dimensi. Tak kalah mengejutkannya mereka ketika berada di dalam bumi berongga. Pemandangan yang terlihat begitu luar biasa dan berbagai makhluk mitologi sebagai penghuni pulau tersebut. Mereka semua dikagetkan dengan kemunculan monster raksasa berbentuk kupu-kupu dengan ekor yang begitu panjang, tiba-tiba menghancurkan salah satu pesawat mereka. Karena merasa terancam, akhirnya Kong berusaha melindungi mereka semua dengan melakukan perlawanan. Madison dan ketiga sahabatnya yang telah tiba di Hong Kong, berjalan keluar dari kapsul dengan mengendap-endap. Tanpa sengaja memasuki ruangan yang begitu aneh dan gelap. Mereka dikagetkan dengan kemunculan sebuah robot Godzilla yang tengah diuji cobakan kepada seekor monster. Karena uji coba tersebut, Godzilla kembali merespon dan segera menuju Hong Kong di mana tempat robot tersebut berada. Kong yang telah tiba di depan sebuah pintu raksasa yang terlihat cukup megah dan misterius, ia lantas membuka pintu tersebut.
Alangkah kagetnya mereka ketika melihat pemandangan di dalamnya yang nampak bagaikan istana. Di dalamnya terdapat sebuah kapak dan satu singgasana yang nampak megah. Di salah satu cabang perusahaan Apex yang berada di Hong Kong, Madison dan sahabatnya sedang mengendap-endap di dalamnya. Berlokasi di sebuah ruangan khusus, mereka menemukan tengkorak monster Ghidorah yang tengah diprogram dengannya sehingga seolah-olah membentuk sebuah komputer yang super canggih. Godzilla yang telah tiba di cabang perusahaan Apex yang berada di Hong Kong, kini kembali memasuki kota, hingga membuat semua warga menjadi panik dan berlari ketakutan. Kong yang melihat kapaknya mulai mengeluarkan cahaya putih secara perlahan, ia lantas segera menempatkan kapaknya di sebuah celah batu yang menyerupai kapak tersebut. Beberapa menit kemudian kapak tersebut kembali mengeluarkan cahaya yang begitu menyilaukan dan disusul oleh cahaya di sekitar singgasana miliknya yang berbentuk seekor naga, seolah-olah kapak tersebut sedang mengisi daya yang sangat besar. Hal tersebut membuat Godzilla merespon dan menyemburkan laser yang sangat dahsyat menuju inti bumi di mana Kong berada. Maya yang telah mengetahui hal itu, lantas mengambil kesempatan untuk mengekstrak sampelnya dengan robot kecil miliknya dan langsung mengirimnya ke Simon. Alhasil, Simon berhasil mereplika robot Godzilla dengan sempurna. Kong yang telah mengetahui perbuatan Maya yang telah mengkhianati mereka, membuatnya sangat marah kepadanya. Laser yang ditembakkan Godzilla mulai membuat dinding goa menjadi bergetar dan mulai runtuh, membuat mereka semua panik. Tiba-tiba laser itu menembus lantai tempat kapak Kong berada, dan membuat mereka semua terpental. Kong yang telah mengetahui hal itu, lantas tidak tinggal diam, ia segera menuju Godzilla melalui lubang yang telah dibuatnya. Disusul oleh Nathan dan Jia dengan pesawat khusus miliknya, pertarungan luar biasa antara dua makhluk mengerikan pun kembali terjadi. Akibat pertarungan itu, Kong mengalami kekalahan dengan tubuh tercabik-cabik, dan lengan yang terkilir dengan posisi dada Kong yang diinjak oleh Godzilla. Akhirnya Kong pingsan dan tak sadarkan diri. Robot Godzilla yang telah berfungsi 100%, kini telah diaktifkan sepenuhnya. Hal itulah yang membuat Simon cukup bangga. Namun, kebanggaan itu tidak bertahan lama ketika robot tersebut mulai kehilangan kendali dan membunuh Simon dan menghancurkan sebagian gedung Apex. Robot itu seolah-olah memiliki pikiran sendiri layaknya Godzilla. Godzilla yang menyaksikan hal itu, lantas ia tidak tinggal diam. Pertarungan antara robot Godzilla dan Godzilla pun dimulai. Akibat pertarungan itu, Godzilla mengalami kekalahan dengan dada yang terbakar karena semburan laser milik robot Godzilla. Kong yang tengah terbaring kritis tak sadarkan diri dengan kondisi jantung yang melemah. Lantas Nathan mengambil inisiatif untuk menyadarkannya dengan meledakkan pesawat khusus miliknya tepat di atas dada Kong. Alhasil Kong pun terbangun dengan keadaan yang cukup kaget. Dia yang mulai meyakinkan Kong bahwa Godzilla bukanlah musuh mereka. Musuh mereka yang sebenarnya adalah robot yang ada di depannya. Awalnya Kong tidak peduli dengan hal itu. Namun setelah Jia mengatakannya dengan sungguh-sungguh, akhirnya Kong bersedia untuk membantu Godzilla. Pertarungan paling epik pun terjadi.
Akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan oleh Kong, dengan akhir Kong yang berhasil mencabut kepala robot monster Godzilla tersebut. Kong yang dikagetkan dengan auman Godzilla, sontak membuatnya langsung berdiri dan bersiaga untuk melanjutkan pertarungannya. Namun, hal yang tak terduga pun terjadi. Godzilla lantas pergi menjauh meninggalkan Kong dan semua orang yang ada di sana, seolah-olah ia sudah menyadari bahwa pertarungan sekarang telah berakhir. Di akhir film, kita diperlihatkan Kong dan Jia yang tengah berada di dalam bumi berongga. Mereka berdua terlihat begitu bahagia.